Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini hari Jumat 24 Juli atau bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1441 Hijrah. Kita sekarang sudah memasuki hari ketiga di bulan Dzulhijjah, dan tentu saja bagi Bapak Ibu yang sudah berhaji masih bisa membayangkan ini adalah hari-hari di mana kita sudah memulai persiapan haji ya. Jamaah seluruh dunia sudah sampai di Mekah semuanya. Jadi kalau tanggal 3 Dzulhijjah itu 4 Dzulhijjah seluruh jamaah sudah tumplek semua di Mekah. Karena kan jemaah haji itu dalam keberangkatannya terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama ke Madinah dulu, gelombang kedua ke Mekah. Nah, yang gelombang kedua sekarang ini sudah langsung ke Mekah. Sementara gelombang 1 yang ke Madinah semuanya sudah berada di kota Mekah. Ini kalau kita bernostalgia ya untuk pelaksanaan ibadah haji. Karena memang tinggal 5 hari lagi itu memasuki tanggal 8 Dzulhijjah, dan 8 Dzulhijjah itulah memulai pelaksanaan ibadah haji. Perlu diketahui bahwa ibadah haji itu bukan 40 hari, bukan 19 hari, bukan 25 hari, tapi ibadah haji itu hanya 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sebenarnya ibadah haji itu 6 hari. Nah, adapun yang programnya 18 hari, 24 hari, 40 hari itu menunggu pelaksanaan haji, yaitu 8 Dzulhijjah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, hari ini kita berada di tanggal 3 Dzulhijjah 1441. Ya, kita akan awali dengan membahas sejumlah pertanyaan ya yang dialamatkan ke saya, baik melalui email aam@percikaniman.org ataupun melalui Instagram ya, ataupun melalui fanpage ataupun YouTube. Juga pertanyaan yang terkumpul di kajian Al-Hikmah online. Karena setiap pekan ada 3 waktu untuk kita isi dengan kajian Al-Hikmah online. Hari Selasa siang jam 1, hari Rabu malam, dan insya Allah juga hari Sabtu malam. Ya, besok Sabtu jam 19.30 kita akan membahas Inilah Pengorbananku untuk kajian Al-Hikmah online. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Saya sudah bercerai dengan suami selama 2 bulan dan masih ada iddah. Suami saya minta rujuk dengan alasan anak dan dia masih mencintai saya. Sebenarnya saya masih ingin berumah tangga, tapi saya takut kedua orang tua saya pernah bilang kalau saya sampai kembali lagi, saya tidak akan dianggap anak. Ya, begini Teteh ya, kan berumah tangga itu ibadah. Sebenarnya Anda kalau baru 2 bulan itu masih ada masa iddah untuk rujuk. Sebab walau bagaimanapun rujuk itu lebih baik daripada bercerai. Saya tegaskan, rujuk itu kembali lagi membangun rumah tangga itu lebih baik daripada bercerai, apalagi Anda punya anak. Nah, tapi memang kadang-kadang mungkin orang tua sayang sama kita karena Anda pernah disakiti. Orang tua sampai bilang, pokoknya kalau kamu balik lagi, Mama nggak ridho.
atau jangan nganggap lagi mamah ibumu. Nah, menurut hemat saya, Anda coba dekati orang tua Anda. Mungkin orang tua Anda masih emosi, masih marah, ya kan gitu. Anda kasih tahu bahwa ini saya rujuk demi anak-anak, ya. Apalagi kan Anda juga masih mencintai suami Anda masih mencintai, tapi Anda masih bingung kok orang tua memvonis tidak akan ngaku anak kalau kita rujuk, ya. Jadi kita utamakan apa yang Allah ridho. Sebenarnya Allah lebih ridho orang yang bersengketa itu berdamai, dan perceraian itu butuh perdamaian. Kalau memang menurut Anda bercerai itu akan lebih bagus, ya silahkan. Tapi kalau ternyata setelah bercerai itu Anda mau rujuk dan sebenarnya masa iddah itu masih ada, baru 2 bulan, berarti kan 2 kali bersih. Nah, kalau sudah 3 kali bersih, 3 kali menstruasi, kan harus akad lagi. Kalau masih belum melewati 3 kali menstruasi, berarti kan bisa rujuk. Yang namanya rujuk tidak perlu akad nikah lagi. Cukup mereka bersepakat untuk kembali, itu lebih simpel, lebih mudah. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Thalaq, juga dalam surat yang lain, memberikan kesempatan untuk yang bercerai agar mereka rujuk sampai diberi masa iddah, masa menunggu, ya. Bagi yang hamil, masa menunggunya sampai melahirkan. Bagi yang masih menstruasi, masa menunggunya salasata quru, 3 kali menstruasi. Kenapa sih sampai Allah memberikan kesempatan untuk rujuk tanpa harus akad lagi? Nah, ini isyarat bahwa Allah lebih menyukai kita ini rujuk kalau kita beranggapan, kita berkeyakinan bahwa dengan rujuk itu akan jadi kebaikan. Catat, kalau dengan rujuk itu akan jadi kebaikan, ya. Tapi kalau menurut perhitungan kita rujuk itu tidak akan membuat lebih baik, ya, pertengkaran demi pertengkaran, dosa dan maksiat makin tetap kita lakukan, ya tidak perlu rujuk. Tapi kan ini Anda lihat bahwa suami Anda masih sayang, Anda juga masih pertimbangan anak-anak juga, tapi kan yang jadi kendala orang tua, ya. Ya udah, Anda tinggal bicara baik-baik ke orang tua. Kalau sampai orang tua Anda murka karena Anda rujuk, nggak masalah, karena tidak selamanya marahnya orang tua itu benar gitu loh, ya. Tidak selamanya. Kalau marah orang tua itu benar, ya kudu kita dengar. Tapi kalau marah orang tua itu salah, ya tentu saja kita hadapi secara baik-baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Kalau orang tuamu itu mengajak kepada kemusyrikan, jangan kamu taat. Jangan kamu taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan orang tuamu secara santun. Bergaulah dengan orang tuamu secara baik. Jadi yang penting Anda baik terus kepada orang tua, walaupun pada akhirnya Anda rujuk dan orang tua Anda tidak ridho, ya, karena Anda berpikir kemaslahatan yang lebih. Nah, untuk para orang tua tentu saja ini catatan bahwa rujuk atau tidak rujuk, ya tentu saja kita kembalikan kepada kesiapan anak. Jadi jangan sampai kita terlalu intervensi. Kalau anaknya siap mau rujuk, mungkin sebenarnya dia masih ada sayang, ya kita jangan menghalang-halangi anak kita mau berbuat baik gitu loh. Jadi jangan, udah pokoknya kata mama, jangan begitu, jangan pokoknya kata mama, pokoknya kata papa, bukan begitu. Jadi kita berdiskusi, coba kamu pikirkan benar nggak kalau kamu rujuk itu akan jadi kebaikan. Diskusi, ya kalau ternyata menurut kamu akan jadi kebaikan, sok mama doakan kamu bisa rujuk lagi dengan bisa membangun rumah tangga yang mawaddah rahmah sakinah. Kan lebih enak kalau kita jadi orang tua seperti itu. Jangan suka memvonis, pokoknya kalau kamu rujuk pasti kamu menderita, pasti kamu terhina, pasti kamu. Kalau jadi orang tua kan nggak boleh begitu. Kenapa? Boleh jadi semua orang itu bisa berubah, dan mungkin saja doa-doa kita lah yang kemudian akan mengubah itu semuanya. Yuk kita jadi orang tua yang lisannya selalu mengandung doa. Jangan lupa, lisan orang tua itu harus selalu mengandung doa yang baik-baik. Marah pun harus baik doanya.
anak main game terus. Kamu teh mau jadi preman ujung berung? Hidup main game terus, hidup nonton terus. Kamu teh mau jadi pengangguran? Kenapa sih harus ngomong gitu? Ya, kenapa tidak marah kita itu baik? Kamu teh mau jadi presiden? Masa presiden main game terus? Kamu teh mau jadi ulama besar? Kamu teh mau jadi ilmuwan? Kamu teh mau jadi pengusaha? Masa pengusaha nonton melulu? Belajar yang benar. Nah kan gitu. Jadi jangan kamu teh mau jadi pengangguran, kamu teh jadi orang yang gak berguna. Itu doa yang buruk. Yuk kita sebagai orang tua selalu berbicara yang mengandung doa yang baik. Selalu mengandung doa yang membuat omongan kita ini jadi doa-doa terindah, doa-doa terbaik. Nah ini butuh kesadaran, butuh dilatih gitu ya. Jadi saya melihatnya dari dua sisi. Bagaimana kita sebagai orang tua harus bijak, dan bagaimana kita sebagai anak juga harus memperlakukan orang tua tetap dalam sebuah kesantunan. Tapi Anda bisa mengambil keputusan yang menurut pertimbangan Anda yakin ini lebih diridhoi Allah. Itu yang harus Anda utamakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam sudah menjelaskan tata cara berwudu di luar untuk wanita berhijab. Mohon dijelaskan apabila bagian tangannya bagaimana seharusnya. Boleh diusap dari luar atau harus kena air langsung? Ya, saya pernah jelaskan bahwa wanita yang berhijab, kalau tempat wudunya terbuka, Anda tidak perlu membuka hijab. Jadi Anda tetap berhijab, ya. Anda tinggal ambil air, maksudnya tangannya basah, Anda usapkan ke sini, ya. Balikin lagi ke sini, ya, dan usap telinga Anda dalam keadaan Anda tetap berhijab. Boleh tidak? Boleh. Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya dalam keadaan sorbannya tetap dipakai. Ini isyarat apa? Kemudahan bahwa Rasul saja yang bisa membuka sorbannya, beliau tidak buka sorbannya. Beliau kan budaya Arab itu pakai sorbannya. Jadi sorban itu punya beberapa fungsi. Di antaranya adalah fungsi kesehatan. Kalau di musim dingin supaya telinganya tertutup dengan sorban. Kalau di musim panas supaya terhalang dari sengatan matahari. Nah, makanya di Timur Tengah itu banyak yang pakai sorban. Nah, Rasulullah pakai sorban. Sorbannya beliau pakai. Jadi ketika mengusap kepala, beliau tetap wa masaha ala imamati wa khuffaihi. Rasul mengusap kepalanya, imamah itu sorban yang nempel di kepala, dan mengusap kakinya yang bersepatu. Nah, ini isyarat bahwa ibu, kalau ibu berhijab dan ibu berwudu di tempat terbuka, hijabnya, jilbabnya ibu nggak usah buka, pakai aja, usap kepala, bahkan bagian kakinya tidak perlu Anda buka, usap saja bagian atas sepatu atau bagian atas kaos kaki. Bagaimana dengan tangan? Nah, tangan juga boleh diusap saja, ya, kalau memang itu tempatnya terbuka. Ya tentu kalau tempatnya tertutup Anda bisa. Ini mah kalau terbuka ya cukup Anda usap saja. Begitu. Ya. Kenapa? Ya tentu saja itu bagian dari keringanan karena Anda tidak boleh menampakkan aurat. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wanita itu tidak boleh menampakkan aurat kecuali yang memang biasa tampak. Apa yang biasa tampak? Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Rasulullah mengisyaratkan wajahnya dan dua telapak tangan. Makanya ibu-ibu kalau Anda sholat punggung tangannya kelihatan, jadi punggung tangannya kelihatan tidak apa-apa. Punggung tangan kelihatan tidak apa-apa karena Nabi mengisyaratkan ala wajhi wa kaffaihi. Wajah dan telapak tangan. Telapak tangan include pada punggung tangannya. Nah, begitu juga orang yang berihram, dia tidak boleh pakai qafazan, tidak boleh pakai sarung tangan, ya. Jadi isyarat bahwa punggung tangan itu bukan aurat sebenarnya.
Nah, jadi itu jawaban saya bahwa Anda cukup mengusap kalau Anda di tempat yang terbuka berwudunya. Jadi ada yang tidak perlu dibuka, yaitu tangan Anda diusap saja, ya. Kemudian kerudung Anda tetap dipakai, diusap saja. Kemudian kaki Anda juga, kaos kakinya tidak perlu dibuka, boleh diusap saja, ya. Nah, dalil-dalilnya lebih detail sebenarnya saya sudah tulis ini di buku Sudah Benarkah Sholatku. Jadi kalau Anda punya buku saya, judulnya Sudah Benarkah Sholatku. Nah, di situ ada setiap bab ada bedah masalah. Jadi setiap bab yang saya tulis, nah di situ ada bedah masalah. Bedah masalah itu artinya membahas pertanyaan-pertanyaan yang boleh jadi terjadi ya dalam kehidupan masyarakat. Termasuk salah satunya yang tadi Anda tanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara kita menyikapi teman atau saudara yang punya kemampuan melihat gaib, baik itu makhluk atau peristiwa? Bagaimana cara menyikapinya? Ya, cara menyikapinya Anda jangan mempercayai, ya. Kenapa? Karena bisa saja itu merupakan bisikan jin yang belum tentu benar, gitu. Ya, kan Anda nanya bagaimana menyikapinya? Nggak usah dipercaya. Maksudnya nggak usah dipercaya tuh, ya sudahlah, dia mah mungkin punya kemampuan seperti itu. Karena memang ada orang yang diberi kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib. Yang dimaksud hal gaib ini adalah makhluk gaib. Tapi perlu diketahui, yang dilihat itu bukan aslinya. Karena aslinya itu tidak bisa, jin itu aslinya nggak bisa dilihat. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi aslinya jin itu tidak bisa kita lihat. Tapi ada yang bilang dia itu indigo, bisa melihat. Nah, itu yang dia lihat bukan yang aslinya. Ya, bukan yang aslinya. Coba orang indigo kalau ditanya, pasti deskripsinya beda-beda. Jin yang kamu lihat itu apa? Ada yang menceritakan seperti binatang, ada yang menceritakan seperti manusia. Manusia juga deskripsinya beda-beda. Ada yang wah pokoknya tinggi lah, setinggi pohon kelapa gitu. Ada juga yang kecil kayak liliput begitu, kan gitu. Ada yang bilang matanya merah. Ada yang bilang nggak ada matanya, ya kan gitu. Ada yang bilang rambutnya panjang. Ada yang bilang apa? Botak. Jadi sebenarnya setiap orang indigo itu akan menjelaskan dengan deskripsi yang beda-beda. Itu isyarat bahwa jin yang asli itu tidak bisa dilihat. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya kamu bisa melihat, sesungguhnya jin itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berfatwa bahwa kufur orang yang mengaku-ngaku pernah lihat jin. Maksud kufur di sini artinya bohong kalau orang itu bisa lihat jin yang aslinya, Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengutip ayat yang tadi saya bacakan. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat aslinya mereka. Jadi orang indigo itu kalau dia lihat itu bukan yang aslinya. Makanya saya kenal dengan beberapa orang indigo. Kalau saya tanya, gimana yang Anda lihat? Beda-beda. Kenapa? Memang yang dia lihat bukan aslinya. Ada yang, wah Pak Am, pokoknya mah kayak beruang loh Pak Am, tapi dia bisa jalan gitu. Ya. Ada juga yang, Pak Am, dia tanya orangnya seperti orang Timur Tengah, kan gitu. Ada juga yang seperti orang Afrika. Ada yang bilang panjang rambutnya, dan seterusnya. Berarti kan beda-beda. Nah, kalau beda-beda, berarti memang betul apa yang Allah firmankan. Kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi yang kamu lihat adalah bukan yang aslinya, gitu. Lalu bagaimana kalau orang indigo membuat ramalan? Ya kan Anda tahu hadis Nabi. Man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Siapa yang membuat ramalan mistik, maka dan Anda percaya, maka dosanya sama dengan tidak sholat selama 40 hari. Ramalan itu ada 3. Pertama, ramalan ilmiah. Itu ramalan yang dilakukan oleh para ilmuwan
tentang satu persoalan, ramalan ilmiah. Diramal nih, kira-kira dampak COVID-19 ini secara ekonomi bagaimana? Diramal, kira-kira kapan obat COVID-19 ini ditemukan? Diramal, kapan kira-kira situasinya normal lagi seperti kita rasakan di bulan Januari beberapa bulan yang lalu. Kita bisa bertemu, bisa bercengkrama, bisa duduk-duduk, bisa salaman, pelukan. Nah, diramal kapan itu bisa terjadi, ya kan? Gitu. Setelah ditemukan vaksin, berapa lama vaksin ditemukan? Bagaimana proses uji klinis? Nah, itu ilmuwan yang bicara menggunakan prediksi ilmiah. Boleh nggak percaya sama prediksi ilmiah? Ya boleh-boleh saja, ya. Pilot itu dia wajib percaya sama prediksi ilmiah karena dia boleh terbang ketika bagian cuaca itu mengatakan oke, aman untuk terbang. Berarti kan wajib percaya pilot itu dengan prediksi ilmiah. Yang kedua, prediksi wahyu. Kalau prediksi wahyu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ramalan, ya. Misalnya beliau mengatakan sayati ala nasi zamanun, nanti akan datang pada manusia suatu masa di mana pada masa itu la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Quran banyak tapi tidak dibaca. Di rumah itu Quran tuh ngederet tapi nggak dibaca, ya. Wala yabqa minal islami illa ismuhu. Yang beragama Islam banyak tapi seperti buih, dia tidak punya kekuatan. Ya banyak sih, tapi seperti buih saja, tidak punya kekuatan. Nah, itu contoh ramalan wahyu, dan tentu saja kita perlu wajib percaya dengan ramalan wahyu kalau itu hadis sahih. Karena ada juga yang mengaku-ngaku ramalan wahyu padahal itu doif. Contoh dukhon, ya, kemarin tuh Ramadan akan terjadi dukhon. Mana buktinya? Ya. Dan ustadz-ustadz yang bercerita dukhon itu kemudian tidak pernah meralatnya lagi, diam saja dia. Karena apa? Itu ramalan dusta sebenarnya. Dukhon, dentuman, kan gitu, dentuman akan terjadi dentuman. Terus mana tuh? Yang Ramadan kemarin digadang-gadang akan terjadi kegelapan gitu pada tanggal 15 Ramadan, kan tidak terbukti karena dalilnya itu palsu gitu. Dalilnya itu palsu. Hadis palsu kok disebarkan, kan gitu. Nah, jadi dengan demikian perlu saya jelaskan di sini, ramalan wahyu itu harus hadisnya sahih. Harus sahih. Itu ramalan yang dilakukan oleh Rasul. Nah, makanya Anda kalau ada orang yang ngomong tentang ramalan ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah, Anda kudu kritisi dalilnya sahih atau tidak. Apalagi yang paling parah, tafsir dari si pembicara, ya. Tanda kiamat dihubungkan dengan perebutan kekuasaan di Saudi Arabia. Tanda kiamat dihubungkan dengan kota Yaman mengalami kehancuran. Itu kan cocokologi, dicocok-cocokkan, kan gitu. Nah, itu yang tidak boleh Anda percaya. Jadi ramalan Rasulnya perlu Anda percaya. Tapi orang yang menafsirkan ramalan Rasul dengan pemikiran yang bersangkutan, yang kadang-kadang liar gitu, ya, liar, maksudnya nggak jelas gitu, kerangka ilmiahnya seperti apa, mau-maunya dia ngomong, Anda jangan percaya gitu. Nah, dan yang ketiga, ramalan mistik, yaitu ramalan yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku indigo. Nah, itu ramalan mistik. Oh, nanti bakal ada begini, Anda nggak usah percaya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Makanya bagi teman-teman yang punya kemampuan indigo, nggak usahlah Anda jadi peramal. Udah aja. Boleh jadi itu suatu yang Allah berikan sama Anda tidak pernah belajar tapi Anda bisa melakukan itu, sudah itu milik Anda. Tidak kemudian Anda jadi cerita teteh nanti teteh ya bakal begini-begini. Enggak, aku mah bisa lihat begini-begini. Nah, tidak perlulah Anda orang yang indigo kemudian berubah jadi peramal. Jangan sampai kemampuan indigo Anda membawa kepada kemusyrikan. Ada orang yang nanya, Pak Am, kenapa ada orang tertentu diberi kemampuan indigo? Itu ujian bagi dia. Dia jadi syirik enggak? Jadi menyekutukan Allah tidak? Gitu loh. Karena tidak sedikit orang yang karena dia punya kemampuan indigo jadi peramal gitu loh. Membuat orang menyekutukan Allah. Membuat orang oleh dia diseret ke dalam kemusyrikan.
Makanya kalau kita punya kemampuan indigo, biarkanlah, jangan kemudian diasah. Apalagi kemudian Anda sengaja meramal, orang nggak nanya, nggak apa, cuma teteh udah nikah belum? Belum. Kalau dalam penglihatan saya ya, teteh itu dihalangi. Nah, coba ngapain gitu? Orang nggak nanya, kemudian dia langsung ngomong begitu. Nah, itu sebenarnya si orang-orang tadi menjadi budak-budak setan. Anda lihat di dalam surat Jin ayat 6. Innahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rohaqo. Hati-hati nih teman-teman, ya, Anda yang punya kemampuan indigo melihat makhluk gaib, walaupun yang Anda lihat itu sebenarnya bukan yang aslinya, tapi jangan salah loh, jin itu akan bisa saja menjadikan Anda sebagai budak dia. Jin itu bisa menjadikan Anda jadi budak dia. Anda jadi bisa meramal, Anda bisa jadi memperkirakan apa yang akan terjadi, ya kan? Dan itu bersifat mistik. Jadi pesan saya kepada Anda yang punya kemampuan indigo, jangan jadi budak jin, jangan jadi budak setan. Coba Anda lihat dalam surat Jin, innahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rohaqo. Ada manusia yang minta tolong kepada jin, dan itu semakin menambah dosa. Catat, semakin menambah dosa. Ini saran saya, pesan saya untuk teman-teman Bapak Ibu yang punya kemampuan indigo. Sudah, biarkan dia bagian dari kehidupan alamiah Anda. Jangan diasah kemudian Anda jadi paranormal. Karena kalau Anda jadi paranormal, berarti memang Anda jadi budak-budaknya jin dan setan. Coba Anda lihat surat Jin ayat 1-12, ya, baca supaya lebih yakin gitu, ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai hijab. Hijab itu kan kewajiban muslimah. Hijab juga katanya membantu ayah supaya tidak tertarik ke neraka. Tapi saat ini ada teman yang ingin berhijab, tapi dia sangat benci sama ayahnya. Karena ayahnya itu meninggalkan dia sejak kecil dan melukai ibunya, bahkan kakak perempuannya. Jadi teman saya nggak mau berjilbab karena takut menyelamatkan ayahnya. Nah, ini cara berpikir yang keliru sebenarnya. Tidak benar kalau kemudian jilbab itu, Anda tidak berjilbab karena nggak mau nyelamatin ayah. Begini, sebejat-bejatnya ayah Anda, dia adalah ayah. Saya ingin tanya, kan Anda perempuan nih, saya ingin tanya, Anda marah sama ayah Anda, ayah Anda meninggalkan Anda, menyakiti Anda, menyakiti orang tua Anda, ibu Anda. Pertanyaan saya, nanti kalau menikah Anda, walinya siapa? Wali Anda itu siapa? Saya ingin tanya. Nikah Anda tidak sah kalau walinya bukan ayah Anda. Begitu, ya. La nikah habi waliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Makanya untuk adik-adikku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, boleh marah, tapi jangan kemudian melakukan satu perbuatan maksiat gitu. Ada yang marah sama ayah, oke lah. Tapi jangan kemudian, aku nggak mau berhijab ya. Kenapa? Ternyata hijab itu bisa menyelamatkan ayah. Sudi aku nggak mau ayahku selamat. Kenapa sih hatinya sekasar itu gitu? Kan Allah sudah mengingatkan kita. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Ayahmu itu seorang yang buruk. Ayahmu itu menyakiti kamu. Ayahmu itu menyakiti ibumu. Ayahmu itu menyakiti kakakmu. Tapi ayahmu adalah ayah. Doakan agar dia insaf, agar dibukakan hatinya, agar diampuni oleh Allah. Kenapa sih hati kita tuh sekeras sampai gini? Aku tuh ya nggak mau pakai hijab karena bisi ayah selamat gitu loh. Kan itu bisikan setan yang kayak begitu. Jadi jangan sampai setan itu membisikkan kita. Berarti kan kebencian Anda itu membuat Anda malah masuk neraka. Jangan sampai kebencian kita membuat kita tuh celaka gitu loh. Marah itu boleh, tapi kalau sampai Anda berontak, aku mah nggak mau sholat ya,
Kalau aku sholat nanti menyelamatkan orang tuaku. Aku kan marah sama orang tuaku. Itu cara berpikir syaitoniah. Jadi setan itu seringkali membisikkan kepada kita kecelakaan dan seperti logis gitu. Seperti masuk akal. Nah itu namanya tazyin. Teman-teman sekalian, itu namanya tazyin. Sok, sekarang mah Anda doakan orang tua Anda. Ayah Anda itu doakan. Betul ayah Anda itu nyakitin Anda, nyakitin ibu Anda, nyakitin rekan. Tapi dia ayahmu. Dia ayahmu. Dia yang akan jadi wali dalam pernikahanmu. Gitu loh. Ya? Iya nggak? Maka doakan agar ayah itu soleh, agar ayah itu diampuni, agar ayah itu menjadi orang yang baik, yang sayang sama keluarga. Kan mendoakan begitu lebih ringan ke kitanya daripada Anda mendoakan yang buruk-buruk. Dan perlu diingat, dalam darah dagingmu itu ada ayahmu, gitu loh. Anda tatap daging Anda, Anda tatap kulit Anda, pegang gitu. Oh, disinilah ada darah daging ayahku, gitu. Ya. Nah, jadi memang setan itu pandai membuat manusia menjadi marah yang berlebihan. Jadi setan itu suka masuk lewat pintu marah, pintu godog. Itu sebabnya kalau kita marah kan kita kudu banyak ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Jadi mulai hari ini jangan sampai niat Anda berhijab itu terhalang karena perbuatan ayah. Kan Anda lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, dalam surat An-Nur ayat 31. Tak diragukan lagi bahwa wanita itu wajib berhijab. Allah berfirman, katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, wabanatika, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan pakaian menutupi badannya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang yang, tapi kan anaknya profesor ini padahal dia itu ngerti agama, kan dia tidak berhijab. Yang jadi teladan Anda itu anak profesor, atau yang jadi teladan Anda itu Nabi. Anak-anak Rasulullah semua berhijab. Terus Anda ngikutin, mencontoh anak kiai dan anak profesor yang tidak berhijab. Kenapa sih? Cara berpikirnya disimpan di mana gitu loh. Ya, ada loh orang yang gini. Tapi Pak Am, anaknya profesor ini kan dia itu ngerti agama, bahkan dia itu kan menulis tafsir. Kok anaknya tidak berhijab? Gitu loh. Kok Anda menjadikan tolok ukur si anak profesor itu, walaupun dia itu ahli tafsir, nulis tafsir, ya kan ahli di bidang tafsir, tapi kok anaknya nggak berhijab? Ya udah, itu mah urusan dia. Jangan kemudian dijadikan pola. Ada kiai terkenal, anaknya nggak berhijab, Pak Aam. Saya mah ngikutin anak kiai tidak berhijab. Yang akan jadi teladan Anda itu siapa? Coba putri Rasulullah, ya, semua berhijab, saudara-saudara sekalian. Masa Anda mencontoh putrinya si profesor, putrinya si kiai? Anda contoh putrinya Rasul. Anda baca ayat Al-Quran, jelas ayat Quran mengatakan wanisa ilmu'minin, suruh tuh perempuan-perempuan mukminin semuanya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan pakaian menutup auratnya. Lalu di surat An-Nur ada kata-kata wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, dan mereka tidak boleh menampakkan auratnya kecuali yang memang biasa tampak. Nah, jadi itu yang Anda pegang, bukan marah sama ayah. Aku mah kesal sama ayah aku, biarin aku mah tidak berhijab juga, biar si ayah teh masuk neraka. Anda masuk neraka, ayah Anda masuk neraka. Aku mah sih. Jadi jangan sampai Anda menjerumuskan diri dalam sebuah keburukan begitu. Udah jelas ayah Anda buruk, Anda ikut-ikutan terjerumus. Justru Anda kudu menjadi penyelamat. Tapi aku sebel sama ayahku, selamatkan dia. Karena walau bagaimanapun dalam darah daging Anda itu ada dia, gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di masa pandemi ini saya nggak mampu bayar zakat. Saya hanya bersedekah seadanya. Kadang dari sisa uang belanja. Saya sedih Pak, karena saya sebelumnya tidak begini. Ya kan Allah Maha tahu atuh, ya. Kan begini, coba lihat dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, baik di saat susah atau di saat senang. Apa maksud di saat susah? Ya di saat susah, seperti Anda, cuma bersedekah saja, memang mampunya segitu. Di saat senang, Anda berzakat, bersedekah, ya memang Allah juga menyatakan seperti itu. Jadi apa yang Anda lakukan sudah benar. Dan keprihatinan Anda, aduh aku sekarang gak bisa berbuat banyak kan, untuk bersedekah, untuk berzakat. Nah, jeritan hati Anda, aku tidak bisa berbuat banyak, itu sudah merupakan sebuah amal soleh. Saya sering berulang-ulang mengatakan di sini ketika saya mengajak teman-teman untuk berwakaf. Yuk saudara-saudara berwakaf untuk Masjid Percikan Iman. Saya kan selalu katakan, Anda yang punya tenaga boleh dengan tenaganya. Anda yang punya uang, Anda boleh tinggal transfer saja. Ya kan? Aduh Pak Am, saya mah gak punya apa-apa. Sok doakan. Ya Allah, semoga masjid ini segera selesai, bisa digunakan oleh umat Islam, menjadi pusat ibadah dan pusat peradaban umat Islam. Doakan, ya, gitu. Jadi ternyata kita ini dituntut untuk melakukan apapun, sekalipun hanya dengan sebuah doa, saudara-saudara sekalian. Di dekat masjid Anda ada renovasi masjid, Pak DKM ngajak-ngajak, ayo Bu, Pak, kita wakaf nih, kita akan merenovasi nih, masjid kita sudah jelek, harus dibenerin itu ini. Nah, Ibu ada duit, wakaf. Ternyata nggak ada. Boro-boro berwakaf, untuk kehidupan sehari-hari saja berat. Apa susahnya Anda sujud di hadapan Allah, berdoa, ya Allah, berikan kemudahan agar masjid itu segera selesai. Bukakan hati orang-orang yang berharta untuk berjihad dengan hartanya. Jadi ternyata Islam itu agama yang sangat-sangat aplikatif. Ya, tentu saja Anda merasa bersedih, ya tidak seperti kemarin-kemarin, itu merupakan bagian dari amal soleh. Apalagi kemudian Anda berdoa, ya Allah, semoga saudara-saudara saya yang kena musibah COVID-19 ini, yang di PHK oleh Engkau diberi kesabaran, diberi rezeki, diberi kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh sabar. Doakan. Kalau memang kita tidak bisa membantu secara finansial, gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, apa yang harus saya lakukan jika merasa ragu saat sholat, apa Fatihah udah dibaca atau belum? Ya kalau Anda ragu, ya kembali ke yang yakin. Saya sholat ini pas baca surat saya apa langsung kul a'udzu birabbinas tadi udah Fatihah belum ya? Kalau Anda ragu, dak mayuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Berarti apa? Anda baca lagi Fatihah. Kalau Anda benar-benar ragu, ya. Saya sholat nih, ya kan? Duhur. Ketika baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gini. Tadi baca Fatihah enggak ya? Gitu kan? Udah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baca lagi Fatihah, baca lagi surat. Selesai. Ruku, sujud. Perlu sujud sahwi tidak? Tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu kalau Anda ragu rakaat ini 3 apa 2, ambil 2 tuh. Ya kan? Nah, yang kedua kalau Anda tidak tahiyat awal, nah itu sujud sahwi, ya. Yang ketiga kalau Anda kurang, ya, begitu salam kata istri itu, ayah, kok ayah sholat duhurnya 2 rakaat,
Anda tambah lagi 2 rakaat lalu sujud sahwi, ya kan? Yang keempat, kalau rakaatnya lebih, ya. Ternyata pas diinget-inget aku tes sholat subuh 3 rakaat, ya sudah sujud sahwi. Tapi kalau ragu Fatihah, Anda baca lagi Fatihah, ya, dan tidak perlu sujud sahwi, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan tadi nampaknya mengakhiri kebersamaan kita di Percikan Iman Pagi. Insya Allah besok jam 19.30 ada kajian Al-Hikmah online. Jam 19.30 Ba'da Isya hari Sabtu 25 Juli. Kita akan membahas bahwa hidup ini kita jadi apa karena pengorbanan orang lain. Dan kita juga berkorban untuk orang lain. Mari kita evaluasi pengorbanan kita ini sudah benar, kerangka fikirnya, lalu bagaimana kita menyikapi pengorbanan orang lain. Saya yakin kita ini hidup jadi apa karena pengorbanan orang lain. Terus bagaimana kita menyikapi pengorbanan-pengorbanan mereka. Lalu kita juga berkorban kan. Nah, kita evaluasi, kita telaah bagaimana Rasulullah memberikan arahan-arahan, Allah dan Rasul memberikan arahan-arahan tentang konsep berkorban. Inilah pengorbananku. Insya Allah nanti hari besok, hari Sabtu 25 Juli Ba'da Isya jam 19.30. Kemudian saya perlu mengucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf ya untuk pembangunan Masjid Agung Percikan Iman. Masjid itu cukup besar, saudara-saudara, menghabiskan dana puluhan miliar sebenarnya ya, tapi saya yakinlah itu bisa diselesaikan dengan komitmen kita untuk membela agama Allah. Kenapa masjid itu saya bangun dalam bentuk yang besar, sekitar untuk 3.000 orang? Pertama, di situ tidak ada masjid besar. Yang kedua, nanti ke depan 5-10 tahun itu akan menjadi tempat pusat pendidikan ya, karena di situ ada tanah Universitas Padjadjaran tuh seluas 200 hektar di situ. Nah, jadi kita berpikir 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti halnya Jatinangor sekarang ini, coba Anda lihat ramainya luar biasa, ya. Tapi di situ kan tidak ada masjid yang representatif ya, untuk di luar kampus begitu. Ada juga di STPDN ada, di Unpadnya ada, tapi di luarnya itu kan gimana tuh? Nah, saya berpikir nanti daerah Arjasari ini akan jadi pusat pendidikan ya, sehingga kita berencana ke depan kita punya masjid untuk membangun peradaban yang berbasis kepada keislaman. Dan tentu saja ini butuh suatu bangunan representatif gitu loh. Makanya teman-teman yuk berjuanglah bareng-bareng untuk membela agama Allah. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu membela agama Allah, pasti Allah teguhkan hatimu. Dengan berwakaf untuk membela agama Allah, mungkin saja anak kita jadi soleh, suami kita jadi soleh, usaha kita jadi berkah, kita jadi sehat. Boleh jadi dari wakaf-wakaf yang kita keluarkan. Yuk, jangan pernah merasa bahwa harta kita berkurang. Mana qasat shadaqatun min mal, kata Rasul. Hartamu nggak akan berkurang dengan sedekah itu. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008, 13.910.5008, atau Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Nah, itu kalau nawaitunya wakaf. Tapi kalau nawaitunya sedekah, infak ya, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Nah, kalau infak sedekah ini akan kita gunakan untuk perpustakaan masjid, untuk dakwah digital, untuk mujahid dakwah, mujahid nafkah. Itu ruang lingkupnya lebih luas lagi. Kalau niat Anda sedekah, niat Anda infak, Anda bisa transfernya ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Semoga apapun yang kita lakukan itu bagian dari upaya kita untuk bisa tersenyum saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya dan Anda cepat atau lambat pasti akan berpulang kepada Allah. Jasad kita akan dikuburkan. Nah, semoga ketika kita berpulang, kita bisa tersenyum dengan amalan-amalan yang kita bawa, sekecil apapun amalan itu. Sahabat-sahabat tercinta,
Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5.15 di Instagram saya atau di YouTube ataupun di fanpage dan juga di radio streaming percikaniman.org. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.